Bapak Ibu, kita sebelum mulai, saya akan menampilkan 10 tanda gejala Alzheimer biar kita terhindar dari pikun, ya. Oke. Bagaimana biar tetap bisa dansa sudah tua? Nah, betul dokter. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang yang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenapa ini? Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Oh, gambarnya nggak berubah. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya. Kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Nggak apa-apa Pak.
enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan ibu agak asin ya. Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Nah, itulah Bapak Ibu 10 tanda gejala Alzheimer. Ya, Kak Alzi sebagai pendukung kita di acara Semua Pun Kita pada di hari ini, di bulan Februari di tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, acara kita disponsori oleh Confidence, dan hari ini dari Confidence sendiri akan menyampaikan presentasi. Silakan kepada Mbak Kesya. Oke, halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebentar ya. Saya share. Udah kelihatan kah share screen-nya? Sudah kelihatan kah, Mbak dan Bapak Ibu sekalian? Halo, Mbak. Sudah, Bu Kezia. Iya, sudah Mbak. Sudah Mbak Kezia. Oke, siap. Halo, selamat halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kesya Gabriela. Saya perwakilan dari brand Confidence. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan sedikit apa sih Confidence itu dan hubungannya apa sih dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai produknya, mungkin saya ceritakan sedikit dulu kenapa kita harus pakai produk ini gitu. Oke, next. Oke, sebelumnya Bapak Ibu sekalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan inkontinensia urin? Oke, mungkin kalau belum familiar ya dengan kata-kata inkontinensia urin. Jadi inkontinensia urin ini adalah suatu kondisi yang dialami oleh pasien atau dialami oleh penderita di mana kondisinya mereka tidak tahan untuk pipis atau tiba-tiba lagi beraktivitas basah atau urin keluar secara tiba-tiba, kebelet pipis dan lagi ketawa sedikit tiba-tiba pipis gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan inkontinensia urin ini? Nah, inkontinensia sering terjadi karena melemahnya otot-otot kandung kemih yang menahan keluarnya urin sehingga penderitanya tidak dapat menahan buang air kecil atau buang air kecilnya menjadi tidak terkendali gitu. Nah, apa sih akibat dari inkontinensia urin ini? Jadi penderitanya itu cenderung menjadi minder,
menjadi nggak percaya diri nih gitu. Mereka juga malu nih untuk beraktivitas kayak olahraga, arisan, reuni, karena kan repot ya. Kemudian mereka juga takut untuk bepergian jarak jauh dan takut merepotkan anak gitu. Sehingga untuk mengatasi inkontinensia urin, diharuskan untuk memilih popok dewasa yang baik. Nah, popok dewasa yang baik ini itu ciri-cirinya seperti apa sih? Yang pertama sudah pasti telah teruji klinis. Yang kedua, menyesuaikan ukuran popok kepada pasien. Kemudian yang ketiga, bahannya harus nyaman dan lembut gitu. Jadi pas pakai juga enak ya. Kemudian memperhatikan daya tampung popok dewasa. Dan yang terakhir, produksinya harus dari perusahaan yang memiliki nama besar sehingga kualitasnya itu sudah pasti terjamin dan terjaga gitu. Nah, solusinya popok dewasa yang baik adalah Confidence the Expert of Adult Care yang merupakan popok dewasa nomor 1 di Indonesia dengan kualitas terbaik. Seperti itu. Nah, Confidence sendiri ini punya banyak sekali tipe produk yang disesuaikan dengan kondisi Bapak atau Ibu atau penderita sekalian. Yang pertama, kita punya tipe perekat. Nah, tipe perekat ini ditujukan untuk pasien dengan kondisi tirah baring atau mungkin udah sulit melakukan aktivitas, biasanya karena kondisi sakit tertentu, misalnya kena penyakit stroke atau memang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, tipe perekat ini kita punya beberapa varian. Yang pertama ada Confidence Classic Day dengan daya tampung hingga 1.600 cc. Kemudian untuk malam hari kita punya Confidence Classic Night dan Confidence Premium Night dengan daya tampung hingga 1.800 cc. Gitu. Kemudian yang kedua kita punya tipe celana. Nah, tipe celana ini ditujukan untuk kondisi-kondisi yang Bapak Ibu sekalian atau mungkin penderitanya masih bisa beraktivitas tetapi membutuhkan alat bantu, misalnya bantuan dari caring people atau alat bantu seperti tongkat, kursi roda. Nah, tipe celana ini kita punya 2 varian lagi. Ada yang varian heavy flow yang warna biru tua, kemudian ada yang varian medium flow. Kalau yang heavy flow itu dengan inkontinensia urin yang volumenya agak lebih besar hingga 1.200 cc. Sedangkan kalau medium flow, urinnya agak lebih kecil volumenya, daya tampungnya hingga 900 cc gitu. Kemudian kita juga punya tipe aktif yang ditujukan untuk orang-orang yang mengalami permasalahan inkontinensia urin ringan. Kita punya tipe pads dengan daya tampung hingga 220 cc, dan kita juga punya tipe celana gender, itu daya tampungnya hingga 900 cc, tapi disesuaikan dengan gender masing-masing penderita, either itu wanita atau pria. Kemudian kita juga punya all kategori, kita ada tipe pads. Jadi tipe pads ini lapisan penghemat. Jadi kalau misalnya beli popok, kita ganti aja refillnya sama si insert pad ini gitu. Jadi lebih hemat, nggak perlu beli popok berulang-ulang gitu. Tetap berulang-ulang tetapi akan lebih hemat karena tinggal ganti refillnya. Yang terakhir kita punya tipe wipes. Jadi ini tisu basah. Ini beda nih tisu basahnya dengan tisu basah yang sekarang ini beredar di pasaran karena kegunaannya ini untuk menyeka, dan juga dari ukuran tisu basahnya dia 60% lebih besar gitu, dan ada ekstrak minyak kayu putih. Itu. Jadi banyak ya produk-produknya Confidence, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama mungkin kita bahas dari tipe perekat. Nah, tipe perekat ini kita punya Classic Day, Classic Night, dan Premium Night dengan target market, atau siapa sih yang perlu pakai si tipe perekat ini? Itu bebas, mau pria atau wanita bisa pakai, kemudian umurnya 45 tahun ke atas, kemudian ini biasanya yang beli adalah caring people, atau mungkin orang-orang yang merawat Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Confidence Classic Day. Nah, Confidence Classic Day ini keunggulannya apa aja sih? Nih, yang pertama kita punya Diamond Core Technology. Apa sih Diamond Core Technology itu? Jadi, urinnya itu menyerap ekstra cepat. Jadi, nggak ada tuh lembab-lembab, nggak nyaman. Itu benar-benar ekstra cepat nyerapnya, jadi cenderung kering gitu. Jadi lebih nyaman untuk beraktivitas. Harganya juga lebih ekonomis, kemudian daya serapnya hingga 4 kali,
kita sudah halal juga dan teruji klinis gitu. Daya tampungnya gede juga nih hingga 1600 cc. Ukurannya jangan takut, ada banyak, ada M, L, dan XL. Jadi disesuaikan dengan ukuran pinggang atau ukuran badan dari penderita gitu. Jadi nggak ada tuh kegedean, kekecilan, nggak ada. Jadi pas karena kita range ukurannya banyak. Kemudian kita juga ada Confidence Classic Night. Jadi kita sarankan penggunaan popok di siang hari dan malam hari itu berbeda karena kan aktivitasnya juga berbeda. Jadi kalau misalnya malam hari kan periode kita tidur lebih panjang ya. Jadi di sini daya tampungnya juga lebih gede hingga 1800 cc. Dan Confidence Classic Day itu lebih sedikit daya tampungnya 1600 cc karena kan di sini kita sarankan untuk penggunaannya 2 popok di siang hari gitu. Nah, keunggulan dari Confidence Classic Night ini apa aja sih? Dia mengandung ekstrak aloe vera sama juga menyerap ekstra cepat. Jadi nggak ada tuh dia lembab-lembab. Kemudian anti bocor samping juga, daya serapnya hingga 6 kali dan sudah pasti halal dan teruji klinis gitu. Kita juga punya yang lebih higher lagi namanya Confidence Premium Night. Nah, Confidence Premium Night ini keunggulannya permukaannya itu selembut kain dan bersirkulasi udara. Kemudian ada ekstrak aloe vera juga. Ada Diamond Core Technology untuk menyerap ekstra cepat, daya serapnya hingga 6 kali dan sudah pasti halal dan teruji klinis. Gitu. Nah, kita lanjut ke tipe celana. Oke, nah tipe celana ini kita punya 2 varian, ada yang biru tua nih, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di kiri bawah, dan ada yang biru muda. Kalau yang biru tua itu kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dari volume urinnya agak lebih banyak itu, jadi cc-nya hingga 1200. Kemudian kalau yang biru muda namanya Confidence Medium Flow, itu agak lebih sedikit nih daya tampungnya, hingga 900 cc. Gitu. Nah, Confidence Heavy Flow ini keunggulannya apa aja sih? Kenapa Bapak atau Ibu harus membeli produk ini gitu? Yang pertama ditujukan untuk orang-orang yang semi aktif atau yang masih bisa beraktivitas. Nah, karena permukaannya lembut dan sejuk bersirkulasi udara. Kemudian berbahan lycra. Apa sih lycra itu? Nah, karena itu elastis sehingga dapat bergerak bebas mengikuti bentuk tubuh. Jadi kalau misalnya seperti judul webinar kita kali ini, kita harus tetap sehat di usia yang sudah senja, di usia sekarang ini. Berarti kalau misalnya tetap sehat dan tetap aktif, kita kan pasti akan melakukan banyak aktivitas kan. Misalnya tadi kata dokter, biar bisa tetap dansa, biar tetap bisa olahraga. Nah, cocok banget nih untuk pakai si Confidence Heavy Flow ini, karena karetnya elastis, jadi ketika beraktivitas yang susah-susah, gerakannya banyak, itu nggak nyaman gitu. Kemudian daya tampungnya juga lebih besar, hingga 1200 cc atau setara dengan 6 kali daya serap, dan tentu saja kita sudah memiliki antibakteria dan hypoallergenic tested. Apa sih maksudnya? Jadi kalau misalnya banyak orang yang takut nih popok dewasanya bikin ruam-ruam pada kulit, bikin lecet. Nah, jangan takut karena Confidence itu sudah memiliki satu kandungan yang memang dikhususkan untuk antibakteria. Jadi nggak ada tuh jamuran atau ruam-ruam pada kulit. Ukurannya kita juga bervariasi, ada ukuran M dan ukuran L gitu. Lanjut, yang medium flow juga sama, keunggulannya permukaannya lembut, kemudian daya serapnya ekstra, punya pelindung samping, ada antibakteria, dan sudah halal dan teruji klinis. Bedanya daya tampungnya agak lebih kecil, 900 cc. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau beli popok dewasa, dilihat aja, oh kira-kira urin saya, volume urinnya agak lebih banyak, berarti saya sarankan pakai yang heavy flow. Kalau agak lebih sedikit hingga 900 cc, saya sarankan untuk menggunakan medium flow gitu. Ukurannya juga banyak, jangan takut, kita punya M, L, XL, dan double XL gitu. Lanjut ya. Kita lanjut ke tipe aktif dengan inkontinensia problem. Kita punya tipe celana gender. Nah, gender ini dikhususkan ada yang untuk pria dan ada yang untuk wanita gitu. Dan kita juga punya tipe pads dengan daya tampung lebih kecil. Biasanya kita sebut dengan piskit. Jadi kondisinya piskit pipis sedikit. Ini daya tampungnya hingga 220 cc saja gitu. Nah, keunggulannya apa aja sih untuk Confidence gender ini? Jadi memang dikhususkan untuk
man dan woman, pria dan wanita. Jadi dari segi warna, kalau misalnya yang wanita itu coklat muda, kalau pria itu abu-abu gitu. Dan penyerapannya juga disesuaikan dengan alat genital masing-masing dari pria atau wanita. Kalau misalnya pria itu di depan lebih banyak, kalau wanita itu di belakang lebih banyak gitu. Bahannya juga lycra, karetnya elastis sehingga dapat bergerak bebas mengikuti bentuk tubuh. Kemudian sudah pasti dia slim fit, jadi nggak takut nih nyemplak-nyemplak ya, karena dia lebih tipis dan pas di badan, daya serapnya hingga 4 kali, dan sudah pasti ada antibakteria dan hypoallergenic tested. Ukurannya juga jangan takut, kita punya banyak size, ada M, L, dan XL, jadi jangan takut kedodoran ya, atau mungkin nggak pas. Ini confidence adult pads, mungkin kalau misalnya dari bentuknya kurang lebih sama seperti yang biasa kita lihat sehari-hari. Nah, di sini daya tampungnya hingga 220 cc karena memang diperuntukkan untuk orang yang mengalami inkontinensia urin ringan. Nah, apa aja sih keunggulan dari confidence adult pads ini? Soft cover permukaan yang ekstra lembut dan kering, kemudian kita juga ada SAP antibakteria, dan juga ultra dry. Ultra dry itu maksudnya menyerap maksimal dan mengunci cairan sehingga permukaannya tetap kering. Dan di sini kalau yang adult pads ini all size, ukurannya 32 cm, isinya 12 pads untuk sekali beli atau one bag gitu. Kemudian kita masuk ke insert pad. Ini seperti yang saya bilang tadi, insert pad ini refill gitu. Refill maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau beli confidence tipe yang open, perekat atau tipe yang pants, itu kalau misalnya mau ganti, udah penuh, gantinya refillnya aja gitu. Nah, apa sih keunggulan dari confidence insert pad ini? Yang pasti strong tap. Strong tap itu maksudnya merekat erat dan nggak geser-geser. Jadi ketika dimasukkan ke dalam popok celana atau popok perekat, nggak ada tuh geser-geser gitu. Jadi langsung set, erat banget. Kemudian yang kedua quick dry, dia menyerap cairan dengan cepat. Kemudian ultra soft cover, permukaannya ekstra lembut dan memiliki side leak guards atau pelindung samping anti bocor. Nah di sini kita secara produk juga punya 2 varian, ada yang ukurannya 600 ml dan ada yang ukurannya 800 ml gitu. Jadi disesuaikan aja ya kebutuhannya. Kalau agak lebih banyak berarti pilih yang 800 ml, kalau lebih sedikit berarti pilih yang 600 ml dari segi volume urinasinya gitu. Terakhir, ini nih yang beda dari tisu basah yang lainnya dan pertama di Indonesia. Kita punya namanya Confidence Adult Wet Wipes yang memang dikhususkan untuk lansia atau Bapak Ibu sekalian yang mungkin sekarang sudah berada di usia senja. Nah, keunggulan dari Adult Wet Wipes ini, Confidence Adult Wet Wipes ini apa sih? Yang pertama mengandung minyak kayu putih. Jadi kan biasanya kalau yang Bapak Ibu sekalian atau misalnya udah di usia senja sukanya yang anget-anget ya. Jadi di sini kita fasilitasi dengan membuat satu produk dengan ekstrak minyak kayu putih. Kemudian formulanya juga antibakterial dan bebas alkohol. Kemudian ukuran tisu lebih besar, jadi memang cocok untuk menyeka tubuh tapi tidak disarankan untuk menyeka alat genital ya. Kemudian untuk si Confidence Adult Wet Wipes ini bisa didapatkan di supermarket offline terdekat di kota Bapak Ibu sekalian atau misalnya di online. Gak cuma Adult Wipes ini sih, bisa juga all product confidence, tadi ada open type, pants type, kemudian kita juga ada yang insert pack, itu semua bisa didapatkan di toko-toko supermarket terdekat di kota Bapak atau Ibu sekalian gitu. Nah, lanjut. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian harus membeli Confidence? Nah, Confidence ini sudah memenangkan Top Brand Award. Apa sih Top Brand Award? Intinya ini ada satu lembaga yang memvalidasi apa aja sih produk-produk terbaik di kategori tertentu. Nah, kategori adult diapers, popok dewasa, Confidence yang menang. Nah, dan Confidence menang ini nggak cuma sekali, tapi 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan Top Brand Award. Jadi sudah bisa dipastikan ya kualitasnya pasti kualitas terbaik dibandingkan dengan produk-produk popok dewasa lainnya gitu. Nggak cuma memenangkan Top Brand Award, tapi popok dewasa Confidence juga sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Jadi Confidence memang sudah high quality lah, baik dari segi kualitas maupun dari segi sertifikasi-sertifikasi yang lainnya gitu. Oke, nah kemudian tadi saya udah menjelaskan produk, di sini saya mau menjelaskan sedikit kalau misalnya Confidence punya satu campaign yang sangat amat menarik. Nah, campaign ini diadakan dalam rangka
hari kesayangan. Hari kesayangan itu maksudnya apa? Kalau yang kita tahu kan bulan Februari biasanya dikenal dengan hari Valentine atau hari di mana kita membagi kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita sayang. Nah, di sini Confidence membuat satu campaign atau satu aktivitas di media sosial namanya Hari Kesayangan. Jadi ini merupakan kompetisi Instagram Story menggunakan filter Hari Kesayangan, di mana bagi yang menang ini akan mendapatkan kalung Swarovski. Nah, kalungnya Bapak Ibu bisa lihat bagus banget ya. Ini kalungnya juga dari segi kualitas ini terbaik, dan dari segi pricing-nya tentu nggak murah ya, lumayan ekspensif. Kemudian kita juga ada jam tangan Samsung Galaxy Fit. Kemudian kita juga ada Xiaomi G Backpack Messenger. Nah, cara ikutannya seperti apa? Nah, periodenya bentar lagi habis nih Bapak Ibu sekalian, only sampai 28 Februari 2022. Caranya gampang banget, tinggal foto atau video di Instagram Story menggunakan filter hari kesayangan gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ajak anaknya untuk ikutan challenge ini. Jadi nggak harus sendiri, bisa ajak anaknya untuk selfie di Instagram Story. Pasti anaknya sekalian tahu lah ya, udah pada punya Instagram semua. Kemudian nanti kalau menang, ini bisa dapetin hadiah di bawah ini gitu. Dan kita juga ada hadiah mingguan berupa voucher belanja nih yang bisa dipakai untuk belanja di supermarket terdekat gitu. Nah, kemudian caranya gimana sih? Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian punya HP, punya gadget, atau mungkin anaknya ada di sebelahnya, bisa langsung scan di sini, dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke Instagram filter kita gitu. Jadi Instagram filter kita bisa dipakai. Kalau di-upload di Instagram Story itu langsung dapetin hadiah. Sorry, bukan langsung dapetin ya. Nanti kita pilih yang best submission dan langsung mendapatkan kalung Swarovski, kemudian Xiaomi G Bag atau misalnya Samsung Galaxy Fit gitu. Oke, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian untuk ikuti kompetisi Instagram Story Filter dari Confidence karena cuma sampai 28 Februari. 5 hari lagi ya Bapak Ibu sekalian close. Gitu. Nah, kemudian sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan terkait produk atau misalnya mau nanya-nanya tentang kesehatan seputar lansia, itu bisa mengunjungi sosial media kami dan jangan lupa follow itu di Facebook Confidence Adult Care, di Instagram @confidenceadultcare, atau bisa mengunjungi website kami di www.tanyaconfidence.com. Oke, sudah sekian presentasi dari saya kembalikan ke tim Rukun ya. Oke, mungkin tim Rukun. Ya, terima kasih Mbak Kezia. Bapak Ibu, itu dia presentasi dari sponsor kita hari ini, dari Confidence Expert of Adult Care. Jadi tadi itu banyak banget produk-produk terbarunya ya Mbak Kezia. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu produk-produknya, silahkan di-follow di Facebooknya Confidence dan di-follow di Instagramnya Confidence. Mas kok hilang ya Mas? Oke, Bapak Ibu, kita sudah di acara inti sekarang. Kita sudah di acara inti, yaitu bersama Ibu Yanti. Dengan dikasih tahu. Bersama Ibu Yanti dengan tema tetap fit dan bugar di usia senior. Silakan Ibu Yanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanti, Bu, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, salam olahraga sportif ya. Jadi kalau saya mengatakan salam olahraga, Bapak Ibu bisa merespon dengan sportif. Ya, kita ulang. Ya, silakan diulangi Bu Yanti. Salam olahraga tetap sportif. Lebih semangat lagi ya. Salam olahraga sportif, begitu ya. Kita ulang. Salam olahraga sportif. Oke. Bagus. Ibu juga udah sangat semangat sekali, udah nggak sabar pengen langsung. Ya, baik. Pengen melihat bersama Ibu Yanti juga. Oke, silakan Ibu, saya persilakan. Baik, saya Liantiana. Ya, saya akan membahas hari ini tentang fit dan bugar di usia senior. Nah, sekarang kita, kalau kita reuni ya, Bapak Ibu, reuni atau bertemu dengan teman-teman, ada 3 pikiran yang hadir pada kita terhadap teman.
ya, teman sebaya kita. Satu, oh teman saya si A kok sakit-sakitan, kok udah tua sakit-sakitan. Satu, pikiran kita begitu ya terhadap teman. Kedua, oh teman saya sebaya tetapi sehat. Sehat ya, usianya sama, dia selalu sehat. Tapi ada satu lagi pertanyaan, oh teman saya si A kok awet muda. Awet muda, dia bugar, sehat, dan usianya seperti di bawah usia yang saat ini, misalkan begitu ya. Jadi pada saat kita bertemu dengan teman-teman sebaya, ada 3 pertanyaan atau yang ada di pikiran kita. Teman saya tua dan sakit-sakitan, kemudian teman saya usianya sama, tetapi dia sehat, ya, sehat. Yang satu, loh kok awet muda. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini. Bagaimana kita tetap sehat, fit dan bugar di usia senior, ya. Di usia senior kita tetap fit, bugar. Jadi biarkan saja usia kita bertambah, itu hal yang alami ya. Yang harus kita terima. Tetapi di sini yang kita harus pikirkan adalah bagaimana di usia saat ini saya tetap sehat, fit dan bugar. Nah, ini kita akan bicara tentang olahraga, ya, aktivitas fisik kita. Jadi hidup sebetulnya tidak hanya cukup sehat, Bapak Ibu, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Kita tidak cukup hanya sehat, tetapi harus plus bugar. Nah, bugar ini tidak dapat dicapai secara instan. Jadi kebugaran itu akan kita capai setelah kita melakukan aktivitas. Berapa tahun yang lalu kita aktivitas, nah inilah hasilnya. Nah, kemudian bagaimana dengan usia yang saat ini? Apakah saya masih bisa mencapai kebugaran itu? Ya, apakah fit dan bugar masih bisa saya capai? Tentu saja bisa, Bapak Ibu. Karena fit dan bugar itu memang bagaimana kita mengawalinya setiap hari, aktivitas kita hari-hari, ya. Jadi badan kita itu harus kita manfaatkan minimum untuk diri kita sendiri. Apa misalkan? Satu, bergerak. Nah, bergerak ini ada tingkatan olahraga, Bapak Ibu. Olahraga itu kita ada 3 tingkatan. Satu, olahraga dengan tingkatan yang olahraga yang sifatnya sedang, ya. Kita fokus di sedang, olahraga tingkatan sedang. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas olahraga dengan aktivitas rendah, sedang, dan tinggi. Nah, rendah, sedang, dan tinggi. Kita, apa hobi kita? Yang awalnya begitu dulu. Bagaimana aktivitas kita setelah, saya kok banyak duduk, bagaimana baiknya ya? Ya, Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas dari mulai yang rendah. Aktivitas rendah dulu. Misalkan dengan duduk saya akan melakukan peregangan. Saya akan melakukan penarikan tangan ke samping, ke atas, ke depan ya. Peregangan-peregangan ini adalah aktivitas fisik yang rendah. Tetapi apakah ada manfaatnya? Tentu saja ada. Di posisi duduk ya Ibu ya. Bapak Ibu di posisi duduk, Bapak Ibu masih bisa melakukan aktivitas dengan stretching atau peregangan dari mulai tangan. Misalnya ya, saya akan menarik tangan ke samping, saya akan mendorong tangan ke depan, mendorong tangan ke bawah, ke atas, dan ke samping, dan selanjutnya. Begitupun bagian kaki itu aktivitas yang rendah. Kemudian aktivitas yang sedang, ya Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas olahraga jalan santai, misalnya ya dari jalan. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan yoga, ya yoga relaxation bisa. Kemudian aktivitas-aktivitas pembentukan yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara yang nyaman. Mungkin Bapak Ibu di sini cukup dengan aktivitas sampai sedang. Kemudian intensitas juga bisa ditingkatkan dengan misalnya Bapak Ibu berlatih menggunakan beban. Ya, bebannya tidak usah terlalu berat-berat, misalkan 0,5 ya, setengah kilo atau 1 kilo atau
satu botol air mineral begini, Ibu, Bapak Ibu ya, bisa dijadikan beban itu pun ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita, bagaimana kok saya ingin fit bugar, itu saja dulu ya, fit dan bugar. Aktivitas hari-hari Bapak Ibu. Misalkan bangun tidur, seni pernafasan ya, kita harus mulai bertambah usia, banyak aktivitaslah untuk membuka bagian dada. Ya, bagian depan harus kita buka lewat pernafasan. Misalkan begini. Ibu dalam posisi duduk, bangun tidur, ibu-ibu bisa melakukan tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Nah, ini Ibu ulang diri pernafasannya ya. Jadi aktivitas hari-hari latihan pernafasan santai. Ya, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut perlahan-lahan ya. Kita aktivitas seperti itu. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas ya. Lakukan berapa kali? Oh, saya akan melakukan 7 kali, tidak apa-apa. Kemudian saya akan melakukan dengan gerakan tangan. Misalkan, saya akan mendorong ke depan, ya, Ibu mendorong ke depan seperti ini. Boleh, kemudian mendorong tangan satu, ya, ke atas, kemudian bergantian, ya, seperti ini, ke atas. Kemudian nanti 2 tangan. 2 tangan ke depan, 2 tangan ke atas, ya, kemudian menarik ke samping. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan sambil santai, sambil duduk. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkannya? Masa saya duduk saja gitu ya? Kalau saya bisa ingin jalan bagaimana? Ya, silakan Ibu mulai berdiri, ya, mulai berdiri. Kalau Ibu saja masih bisa jalan, Bapak Ibu bisa jalan ke dapur, ke ruang makan dan sebagainya. Silakan berjalan Bapak Ibu. Saya ambil minum, saya ambil sendiri. Berjalan ke dapur, berjalan ke meja makan, berjalan ke ruang tamu, itu sangat bermanfaat. Ya, walaupun hanya di dalam rumah. Ya, ada saya jalan dari ruang tamu ke teras, saya balik lagi ke dapur, saya balik lagi ke ruang makan, misalkan begitu ya Bu ya. Nah, di situ jangan lupa juga lakukan yang pertama adalah pikiran, itu Bapak Ibu ya, pikiran kita. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, saya malas, saya capek. Saya malas, saya capek. Kalau Bapak Ibu berpikir saya malas dan capek, itu akan terjadi pada tubuh Bapak Ibu. Akhirnya hanya duduk. Dan Bapak Ibu hanya duduk karena pikiran hanya malas, capek, udah tua. Nah, begitu ya Bu ya. Itu harus dilepas. Jangan, malas, saya capek, saya udah tua. Itu yang harus Bapak dan Ibu buang jauh-jauh pikiran itu. Saya memang usia sudah senior, tapi badan saya masih bermanfaat. Saya bisa ngambil minum sendiri, saya makan sendiri, saya bisa menyimpan ini sendiri, saya bisa berjalan ke sini, kemari. Nah, itu ya Bu ya. Jadi pikiran dulu yang pertama. Saya tidak saya seperti saya sampaikan tadi, usia memang harus berjalan. Itu hal yang alami. Tetapi bagaimana di usia ini saya tetap bermanfaat tubuh saya tetap sehat, saya tetap bugar. 1, pikiran dulu. Pikiran saya harus sehat, saya harus fit, saya harus bugar. Manfaatnya untuk siapa, Bu? Tentu untuk diri sendiri dulu, ya. Untuk diri sendiri. Saya sehat buat siapa? Buat diri sendiri. Saya berjalan dari sini ke dapur, kemudian ke taman. Yang bergerak saya, yang sehat siapa? Yang sehat Bapak Ibu sendiri. Nah, itulah ya. Pikiran itu yang harus kita kuatkan bahwa saya mampu. Saya masih mampu berdiri, saya mampu berjalan, saya mampu bergerak, dan saya harus melakukannya. Saya harus melakukannya. Sebagaimana batasannya? Semampu saya tentunya. Ya. Nah, intensitas itu bisa Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan setiap hari dengan meningkatkan saya jalan di taman. Pertama begitu. Nanti kemudian Bapak Ibu, saya ingin jalan di halaman komplek Ibu misalkan. Kemudian masuk itu tidak apa-apa. Jadi aktivitas itu berasal dari pikiran dan kekuatan hati. Ya, pikiran dan kekuatan hati dulu. Tanpa itu tidak akan bisa Bapak Ibu.
Ya, tidak akan bisa. Walaupun putra-putri ibu bapak mendukung sekuat apapun, itu tidak akan terlaksana kalau bapak dan ibu tidak mau. Ya, jadi harus dari diri sendiri. Saya bugar harus dari diri Anda sendiri. Ya, pikiran positif. Itulah Bapak Ibu. Nah, sekarang aktivitas olahraganya. Dari mulai jalan santai, ya Bapak Ibu bisa melakukan dari mulai, saya mau jalan 10 menit dulu. Tidak apa-apa Bu, jalan 10 menit, kemudian saya duduk peregangan. Kemudian, besok saya tambah 5 menit, jadi 15 menit. Tidak apa-apa. Sampai Bapak Ibu bisa mencapai 30 menit berjalan santai. Kalau sudah letih, ya istirahat. Kita atur nafas, kita regangkan kaki kita, ya, kita regangkan tangan kita. Itu jangan lupa peregangan-peregangan itu. Nah, Bapak Ibu, jadi olahraga ini sebetulnya olahraga ini memang berasal keinginan harus dari diri kita dulu, kuatkan pikiran kita untuk bergerak, karena pada saat tingkat kebugaran kita capai, disitulah daya tahan tubuh kita meningkat. Ya, kalau sudah daya tahan tubuh meningkat, virus apapun tidak akan menembus ke badan kita. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi tingkatkan dulu dengan kebugaran. Nah, kebugaran itu lewat aktivitas. Aktivitasnya apa? Olahraga. Kemudian kalau Ibu, saya pengennya dansa, saya suka dari muda dansa, silakan Ibu ya. Bapak Ibu bisa line dance. Ya, line dance itu ada berapa penjuru? Ada 1 penjuru, 2 penjuru, sampai 4 penjuru. Ya, jadi ibu mau, saya suka line dance, ayo line dance. Karena hati yang bergembira, kalau hati kita gembira, itu akan meningkatkan kesehatan Bu, secara tidak langsung. Ya, tingkat kesehatan kebugaran akan meningkat di saat hati kita gembira. Apa yang membuat kita gembira? Itu tadi Bu, saya suka line dance. Ya udah kita dansa dengan yang mudah-mudah saja, tetapi gembira. Saya suka aerobik. Apakah sudah tingkat senior boleh aerobik? Boleh Bu. Siapa bilang aerobik itu guru untuk semua usia? Tetapi materinya yang kita ambil. Apa? Oh, low impact saja. Saya melakukan step-step yang mudah, single step, ya, double step, walk yang santai, itu aerobik. Ya, jadi apa itu definisi aerobik? Nah, sekarang begitu ya Bu ya. Sekarang saya akan bicara definisi aerobik itu apa. Jadi definisi aerobik itu adalah kegiatan, ya, aktivitas yang tersusun, terencana, bertujuan, di mana aktivitasnya melibatkan tatanan anatomi tubuh seperti kerja jantung, paru-paru, massa otot, pembuluh darah, hingga metabolisme. Nah, itu definisi aerobik Bapak Ibu. Jadi aktivitas kita yang melibatkan tatanan anatomi tubuh seperti kerja jantung, paru-paru, massa otot, pembuluh darah, hingga metabolisme, itulah aktivitas itu disebut aktivitas aerobik. Ya. Nah, jadi berarti kalau saya jalan sudah aerobik, sudah. Jadi kalau ibu-ibu line dance apakah aerobik? Ya, ibu melakukan aerobik. Kalau bersepeda, betul Bapak Ibu melakukan aerobik. Jadi aktivitas aerobik begitu banyak, ya. Termasuk Ibu Bapak mungkin pernah dengar senam diabetes, senam jantung sehat, ya, senam banyak ya Bu aktivitas aerobik itu. Nah, jadi aktivitas aerobik itu sangat banyak. Kalau kita melihat definisinya, berarti begitu banyak yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, banyak sekali. Termasuk bagaimana saya meningkatkan kebugaran. Tambah Ibu massa otot Bapak Ibu. Ya, jadi tingkat kebugaran atau daya tahan tubuh akan meningkat di saat massa otot Bapak Ibu bertambah. Kemudian apakah usia saya masih bisa meningkatkan massa otot? Bisa. Jadi untuk menambah massa otot tidak mengenal usia Bapak Ibu.
ya, tidak mengenal usia. Usia berapapun masih bisa meningkatkan massa ototnya. Begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana latihannya? Melakukan aktivitas yang anaerobik. Anaerobik itu melakukan percepatan, ya seperti Bapak Ibu menggunakan beban 1 kilo, ya dumbbell, ya bisa menggunakan dumbbell. Misalnya, oh ini setengah kilo, ini setengah kilo, atau saya mau lebih berat 1 kilo, 1 kilo, silakan. Ibu lakukan 10 kali, ya. Kemudian istirahat 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Atur nafas, ulangi lagi 10 kali, ya. Kemudian istirahat, hitung lambat, 1, 2, 3, 4, 3 set. 10 kali lagi. Nah, itu Bu ya. Santai, bahkan Bapak Ibu bisa melakukan sambil duduk. Itu bisa. Ya. Nah, massa otot akan terus bertambah bisa kita melakukan setiap hari. Minimal atau Ibu berselang. Seminggu 3 kali misalkan Ibu melakukan ya. Itu bisa. Dan jangan lupa setelah Bapak Ibu melakukan aktivitas dengan beban, ya kan itu massa otot, lakukan peregangan, ya peregangan di tangan, ya kita lakukan peregangannya harus. Kemudian jangan lupa begini Bu, kepal buka dan menggerakkan semua jari tangan, ya digerakkan semua jari tangannya. Itu silakan Bapak Ibu lakukan. Itu untuk jadi kalau massa otot kita semakin meningkat, itulah daya tahan tubuh otomatis akan meningkat. Kita bugar. Kita semakin bugar, daya tahan tubuh semakin meningkat. Massa otot bertambah, otomatis daya tahan tubuh kita meningkat. Disitulah insya Allah virus apapun sudah terhalang sama daya tahan tubuh kita. Ditambah mungkin ada nutrisi ya Bu ya, makanan sehat yang Ibu konsumsi, Bapak Ibu konsumsi itu luar biasa. Jadi sekali lagi, sehat bugar berawal dari pikiran kita, ya. Hati kita, betul ya. Cara kita berpikir awalnya begitu, keinginan hati yang kuat. Jadi semakin kita kuat berpikir, semakin hati kuat, itu akan berjalan lancar. Insya Allah akan berjalan lancar. Karena saya juga kebetulan memegang kelas para senior, semakin ke sini semakin bugar Bu. Jadi saya pertama lihat, loh ini tadinya jalannya goyang, sekarang tidak. Setelah berlatih, loh usia kan semakin bertambah, tetapi semakin fit. Nah, itu tandanya bahwa massa otot, tingkat kebugaran bisa ditingkatkan berapapun usia kita. Pertama, itu tadi. Pikiran, keinginan yang kuat. 1. Nah, itu ya, fit dan bugar. Lalu aktivitasnya selain aerobik apa saja? Ya, Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan ya. Ya, line dance, yoga, ya Bapak Ibu sampaikan yoga, begitu banyak aktivitasnya. Nah, ada satu aktivitas yang sesuai hobi Bapak Ibu, hobi kita apa? Dulu waktu muda saya ingin itu, tapi karena sibuk tidak bisa terlaksana. Sebetulnya saya hobinya nyanyi, silakan karaoke Bapak Ibu. Nah itu ya, saya dulu hobi nyanyi, tapi karena saya sibuk nggak pernah bisa karaoke. Silakan sekarang ada waktu Bapak Ibu bisa berkaraoke. So, saya ada ya di Living Senior tuh ada aktivitas karaoke juga ya, ada nyanyi ya. Nah itu silakan aktivitas yang membuat Bapak Ibu bergembira, yang membuat Ibu happy, Bapak Ibu happy, lakukan, silakan lakukan. Karena sehat, fit dan bugar itu tidak bisa kita raih secara instan, tetapi bisa kita capai. Bisa kita capai. Begitu Bapak Ibu ya. Fit dan bugar di usia senior itu bisa dilakukan. Bisa kita capai. Intinya dengan itu, saya ingatkan sekali lagi, cara kita berpikir dan keinginan kuat dalam hati, tubuh ini harus kita bermanfaat berapapun usianya. Minimum bermanfaat untuk diri sendiri. Ya, syukur-syukur untuk lingkungan, untuk keluarga. Ya, jadi Bapak Ibu pada saat berkumpul dengan keluarga, kalau fit dan bukan kan lebih happy ya Bapak Ibu. Iya. Nah, begitulah cara olahraga ya, fit dan bugar. Jadi olahraganya Bapak Ibu bisa
melakukan dari tingkat rendah, kemudian sedang, ya. Intensitasnya apa lebih tinggi lagi, yaitu Bapak Ibu siap melakukan latihan beban. Nah, itu intensitas yang sudah meningkatkan lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu, silakan sekarang sesi diskusi, barangkali ada yang akan Bapak Ibu tanyakan, silakan. Karena baik, sehat Bapak dan Ibu. Bugar, ya baik silakan. Terima kasih Bu silakan, Yanti. Mbak. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, sebenarnya ini ada rahasia yang harus saya bocorkan ya Bu Yanti. Jadi pada bulan Februari tanggal 7 itu tadinya kita mau buka line dance di Rukun Senior Living bersama Ibu Yanti. Hanya karena ada pandemi, jadi terpaksa kita cancel dulu gitu. Tapi untuk bulan selanjutnya, bulan depan, kita akan mengadakan line dance bersama Ibu Yanti dengan offline juga di Rukun Senior Living. Jadi Bapak Ibu bisa datang dengan catatan sudah vaksin booster ya Bapak Ibu. Jadi biar lebih aman. Ya. Jam berapa Mbak Awala? Jam berapa? Nah, ini jam 3 sore. Nah, nanti ya untuk waktunya tanggal berapanya nanti akan saya tektokan dulu sama Ibu Yanti, nanti biar kita di-share juga ya. Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu ada bulan Maret ini Mbak. Ya, betul. Bulan Maret ini ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau sharing atau mau bertanya dengan Ibu Yanti bagaimana kayak seperti Ibu Yanti yang masih tetap bugar, tetap sehat, tetap fit di usia 50 tahun ke atas. Silakan Dr. Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, apakah kalau kita melakukan senam dengan dumbbell, itu kita boleh melakukannya seminggu berapa kali? Apakah tiap hari atau seminggu 3 kali? Dan yang terbaik dumbbellnya itu kiri kanan sekilo atau kan orang tua-tua tuh sarkopenia ya Bu Yanti pada ngeplek-ngeplek. Apakah bebannya ditambah beratnya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik Ibu, saya akan coba jawab. Jadi untuk aktivitas menggunakan dumbbell itu Ibu bisa mulai dari seminggu 3 kali. Jadi jangan berturut-turut dulu karena ada otot beristirahat ya Ibu. Jadi misalkan Ibu melakukan hari Senin, Rabu, Jumat, misalkan begitu ya Bu ya. Kemudian untuk bebannya Ibu bisa menggunakan yang setengah kilo dulu kanan kiri. Jadi kanan kiri itu 1 kilo bisa ya. Atau kalau Ibu sudah, saya kuat kok 1 kilo. Saya 1 kilo kuat ya, Ibu bisa menggunakan 2 kilo kanan kiri 1 kilo 1 kilo. Nah gitu. Tadi sudah saya sampaikan cara pengulangannya ya, repetisinya seperti apa, yaitu Ibu bisa melakukan 10 kali pengulangan, kemudian istirahat ototnya, diistirahatkan 4 hitungan lambat. Hitungan lambat ya Bapak Ibu, bukan 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 3, 4. Ya, baru ulang lagi. Itu pengulangannya seperti itu. Ibu bisa melakukan 10 pengulangan istirahat, bisa melakukan 2 set. 2 set 2 kali berarti 20 atau 3 set berarti 30. Begitu Bu ya. Itu kalau untuk beban silakan Ibu bisa 0,5 ya kanan kiri atau 1 kilo kanan kiri. Silakan sesuai tingkat kemampuan masing-masing tentunya. Begitu Ibu, terima kasih pertanyaannya. Cukup jawabannya? Ibu Yanti, kita tahan dulu tanya jawabnya biar Bapak Ibu semua masih penasaran ya. Ya, Bu Yanti masih tetap bersama kami sampai akhir. Kita tahan dulu, kita akan ada sponsor dulu. Bapak Ibu silakan ditahan dulu tanya jawabnya biar makin penasaran. Nanti ini akan lebih seru juga bersama Ibu Yanti. Ibu Yanti masih akan bersama kita. Oke, saya akan undang langsung sponsor kita dari Vita Biotik, Mbak Lina. Silahkan Mbak Lina. Ya, oke. Terima kasih ya tim Rukun Senior Living. Halo Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya diberi kesempatan untuk sharing di sini. Perkenalkan nama saya Lina. Saya seorang apoteker. Ya, mungkin hari ini saya akan sharing tentang nutrisi ya, pentingnya nutrisi untuk usia 50 plus gitu. Izinkan saya untuk share screen ya. Ya, boleh silakan Mbak Lina. Oke.
Iya, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Lina, sudah oke? Bisa dilanjut? Oke, iya. Oke, ya. Seperti kita pernah dengar ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, ya saya dari PT Vita Biotik, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau pergi ke Watson gitu ya, ke Boots, ke Boston gitu, mungkin akan melihat produk kita dan bertemu dengan SPG-nya kita. Nah, Vita Biotik ini sebenarnya adalah perusahaan dari UK atau dari Inggris. Itu sudah ada dari tahun 1971, jadi sudah cukup lama ya Bapak Ibu. Tapi kalau di Indonesia kita memang baru ada itu tahun 1997. Dan memang produk kita dijual lewat dokter, jadi memang dokter yang resepkan ke pasien seperti itu. Tapi mulai tahun 2020 kita sudah mulai ada di Watson, Century, ya Boston dan Boots. Nah, ini misinya kita adalah kita ingin meningkatkan kesehatan hidup orang banyak ya lewat inovasi-inovasinya kita. Nah, ini memang foundernya kita adalah seorang Profesor Beckett namanya. Beliau adalah seorang apoteker juga yang suka melakukan research. Nah, dari riset itu beliau meluncurkan produk-produk terbaru. Dan memang kalau Bapak Ibu lihat di sini kita ada logo E seperti ini. Memang produk-produk kita itu sering mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Inggris ya. Makanya kita disebutnya adalah Queen's Award seperti itu. Nah, karena memang banyak produk-produk inovasi terbaru. Nah, ini fotonya kita ya. Jadi ini direkturnya kita dengan Queen Elizabeth di London ya. Jadi memang keluarga kerajaan itu memang menggunakan produk kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kayak Pangeran Charles, dia pakai produk Wellman-nya kita. Terus Kate Middleton ya, ketika hamil itu memang pakai Pregnacare, jadi pakai produk-produknya kita gitu. Nah, ini mungkin di sini saya akan sharingkan beberapa produk atau nutrisi yang cocok untuk usia di atas 50 tahun, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebelumnya mungkin saya sedikit cerita dulu ya. Maksudnya apa sih bedanya pria dan wanita ketika memasuki usia 50 tahun ke atas. Nah, kalau dari sisi pria itu kan memang tidak mengalami namanya menstruasi seperti itu. Jadi darahnya ya di dalam tubuh dia terus seperti itu. Nah, makanya kalau pria itu sebenarnya ketika memasuki usia 50 plus itu lebih rentan terkena penyakit jantung dan juga prostat ya yang sering kita dengar seperti itu. Nah, sedangkan wanita, kalau wanita karena kita memang mengalami fase menstruasi, di mana kalau kita mengalami fase menstruasi itu kan mineral, kalsium gitu ya, dan itu keluar dari darahnya kita gitu. Nah, karena itu wanita itu sebenarnya lebih besar terkena resiko osteoporosis seperti itu karena mineral-mineral kita akan keluar lewat menstruasi. Dan juga ketika wanita memasuki 50 plus akan memasuki yang namanya fase menopause ya Bapak dan Ibu. Menopause itu adalah ditandai dengan menstruasi yang sudah mulai sedikit dan akan berhenti ya. Nah, ini kalau ketika wanita mengalami menopause itu hormon tubuh kita yang disebut hormon estrogen itu akan menurun secara drastis. Nah, padahal hormon estrogen ini sebenarnya penting banget itu untuk kesehatan tulangnya kita gitu ya. Ini kaitannya dengan osteoporosis dan juga vitalitas tubuh kita secara keseluruhan seperti itu. Nah, makanya kalau ketika 50 plus hormon estrogen turun, biasanya kesehatan kulitnya kita juga menurun, daya ingat juga turun, seperti itu. Nah, dan juga pastinya ketika usia 50 plus juga fungsi mata mungkin juga agak sedikit menurun ya, karena mungkin juga sudah ada rabun dekat atau rabun jauh, seperti itu. Nah, oleh karena itu, nutrisi itu sangat penting ya. Kalau khusus untuk wanita mungkin vitamin E gitu ya, green tea, terus kemudian juga mineralnya seperti
kalsium gitu ya, dan mineral-mineral lain itu harus terpenuhi lewat makanan maupun susu seperti itu. Nah, ini saya sharing aja Bapak Ibu. Jadi papa saya kemarin bulan Juli itu sempat sakit ya, maksudnya kena ada stroke ringan. Padahal beliau rajin mengkonsumsi susu dan juga ya makan normal seperti itu. Tapi waktu dicek, selain karena ada faktor stroke ringan, itu ternyata kadar mineral di tubuhnya dia tuh rendah banget gitu. Saya juga kaget sih gitu, kok bisa ya padahal udah rajin minum susu, makannya juga jaga. Nah, jadi akhirnya ya saya berikan suplemen gitu ya. Maksudnya, nah puji Tuhan pas waktu Desember saya pulang ya beliau udah fit kembali, udah jalannya udah normal gitu. Padahal sebelumnya sempat susah jalan tuh karena badannya lemas seperti itu. Nah, ini kebetulan kita dari Vitabiotik punya produk nih yang namanya, saya share dulu yang untuk 50 plus ya, itu adalah Well Woman. Nah, Well Woman ini mengandung 26 vitamin mineral yang dibutuhkan oleh tubuh di saat usia 50 plus. Nah, itu kelebihannya produk Vitabiotik. Kita memang punya produk-produk yang dirancang untuk usia tertentu dan jenis kelaminnya juga kita bedakan. Nah, kalau di Well Woman itu kita lebih banyak antioksidannya ya. Jadi kalau ibu-ibu kan pasti masih memperhatikan kesehatan kulit, kecantikan, seperti itu. Jadi kita punya produknya ini mengandung antioksidan. Nah, juga untuk mata, itu kita punya lutein ester dan vitamin A. Nah, ini memang sangat penting ya untuk kesehatan mata dan mencegah terjadinya katarak atau bisa menunda ya atau mengurangi probabilitas katarak. Nah, dan untuk vitalitas, kita punya L-karnitin yang bagus untuk pembakaran lemak, sehingga penyakit jantung itu bisa diminimalkan. Dan juga L-karnitin itu bagus untuk energinya kita ya, jadi kalau vitalitasnya kita bisa lebih bagus. Dan kita juga ada 26 vitamin dan mineral, seperti biotin itu bagus untuk rambut, dan juga ada zat besi, dan juga mineral-mineral yang lain. Nah, ini untuk yang wanita. Kalau untuk pria, ya kita punya Wellman namanya. Nah, Wellman ini sama juga dengan Well Woman. Dia ada 31 vitamin dan mineral. Tapi mungkin bedanya dia ada kandungan ginsengnya. Jadi ini untuk kesehatan pembuluh darah dan juga jantung ya. Siberian ginseng kita pakai. Dan juga ada vitamin, mineral, dan L-karnitin. Dan kalau khusus untuk 50 plus ini, kita punya kandungan suplemen ya atau yang disebut fosfatidilkolin. Nah, biasanya ini sering diberikan dokter nih atau rekomendasiin dokter untuk membantu kesehatan ingatan gitu. Dan juga ini bisa mengganggu atau mengurangi gejala depresi atau gangguan kecemasan ya. Jadi ini suplemennya untuk otaknya kita dan juga untuk hati. Ini bisa mengurangi tumpukan lemak di pembuluh darah dan hati. Nah, jadi kalau untuk produk Vitabiotik ini kita sudah rancang, ini cukup hanya diminum 1 kaplet 1 hari, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya mungkin makanan dan minumnya kurang terjaga gitu, nah ini bisa dibantu dengan suplemen gitu ya, dan jangan khawatir juga karena produk kita sudah kurang lebih 51 tahun gitu ada di pasar, jadinya pastinya produk kita sudah aman, sudah melewati BPOM dan juga sudah melewati uji klinis. Gitu. Nah, dan Ibu kalau misalnya ada permasalahan ya di nyeri sendi dan otot gitu, kita punya joint test gel. Nah, ini joint test gel ini kelebihannya kita ada glukosaminnya dan juga ada minyak aromaterapinya. Ini bagus untuk nyeri sendi, nyeri otot, dan keseleo. Seperti itu. Dan karena bentuknya itu gel, jadi dia sangat-sangat mudah diserap dan tidak lengket. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya produk kalsium ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya mungkin malas minum susu, seperti itu. Nah, kalau kebutuhan
kalsium untuk 800 mg. Nah, dan di sini kita 800 sampai 1200 mg, dan di sini kita kalsiumnya ada 400 mg ya Bapak dan Ibu. Ini bagus untuk mengurangi yang namanya gejala osteoporosis ya kalau untuk Bapak dan Ibu. Nah, apalagi kalau untuk ibu-ibu nih atau oma ya yang usia 50 plus atau sudah menopause itu. Nah, itu kan untuk mengurangi gejala osteoporosis. Nah, selain itu mungkin jika Bapak dan Ibu ada yang punya sakit diabetes ya, kita punya produk khusus untuk diabetes, yaitu namanya Diabeton. Ya, ini Diabeton ini juga sudah ada vitamin dan mineralnya juga, tapi memang kita ada kandungan kromium yang lebih tinggi, serta magnesiumnya juga lebih tinggi. Kenapa? Karena kromium, magnesium ini sangat berperan untuk meningkatkan kerja insulin di tubuhnya kita. Nah, jadi kalau untuk yang diabetes, kita akan arahkan menggunakan Diabeton, jadi bukan Wellman atau Wellwoman 50+, karena ini akan lebih pas. Nah, kenapa penderita diabetes itu perlu tayangannya tidak jalan. Oh, karena itu terus. Oh gitu. Iya, makanya bosan. Iya, dari tadi, Bu. Dari tadi nggak ada gambar. Itu terus. Oh, ya ampun. Iya, Mbak Lina sudah saya chat juga tadi, iya. Maaf, kayak gini sudah terlihat? Ya udah. Ya, waktu salaman sama Ratu Elizabeth ya, mungkin, sekarang. Ya. Udah, mungkin Mbak Lina bisa klik yang besar ini di bawah, jadi biar lebih besar presentasinya, jadi biar Bapak Ibu semua bisa lihat. Ya sudah, gini. Yang ini, yang ini Mbak Lina. Ini udah dari awal nih, nggak ada. Yang kotak yang saya gambarnya silakan. Klik. Iya, ini ya, sudah. Sekarang udah jalan ya, sekarang oke. Oke. Iya, kalau saya bergerakan gini, apakah bergerak nggak? Belum. Enggak. Oh, kenapa ya? Ratu Elizabeth. Iya, betul. Saya pakai begini dari aja tadi ya, Bapak dan Ibu ya, karena kayaknya ada masalah deh. Iya, Ya, tadi saya tanya juga di chat, mungkin Mbak Lina tadi nggak baca ya. Takutnya ada kendala juga. Iya, karena lagi. Jadi numpuk-numpuk, gambarnya sama aja. Oke, maaf. Ya ini ya tadi udah mungkin saya jelaskan produknya kita memang sering dipakai oleh kerajaan ya, maksudnya seperti Wellman, Wellwoman seperti itu dipakai oleh Pangeran Charles. Nah jadi ini direkturnya kita bertemu dengan Queen Elizabeth. Ya Bapak dan Ibu, mungkin tadi saya udah jelaskan tentang bedanya pria dan wanita ya. Ya ini memang produknya kita Wellman 50+. Kalau pernah lihat di Guardian, Watson gitu ya. Jadi ini memang khusus untuk wanita umur 50+ gitu. Ini bedanya, ini untuk mata, kulit, dan juga jantung dan juga otak. Nah, terus kemudian kita juga punya produk Wellman. Wellman itu untuk pria gitu ya. Ya, bedanya ini mengandung ginseng seperti itu. Nah, ini juga bagus untuk kesehatan otak, mata, dan juga hati. Jadi kita mengandung 31 mikronutrien nih gitu untuk pria dan wanita. Nah, ini lalu kita punya produk joint test gel ya, kalau pernah lihat di Watson ya, ini untuk nyeri sendi, nyeri otot dan juga keseleo. Jadi ini bedanya, ini mengandung, ini pakai gel ya, jadi dia mudah meresap dan dia juga mengandung glukosamin gitu yang bagus untuk nyeri sendi, otot dan keseleo. Lalu kemudian ini kita punya produk jadi kelamaan yang namanya Z-Cal Forte. Ini adalah suplemen kalsium ya, kalsium, magnesium dan juga zinc. Nah, ini mungkin terakhir ya untuk diabetes ya, kita punya produk yang namanya Diabeton ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin diabetes kan sebenarnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya butuh nutrisi lebih. Nah, kita bisa bantu juga selain dari susu, itu dari suplemen. Oke. Nah, ini ya oke. Ya, demikian presentasi dari saya.
kalau misalnya tertarik untuk membeli produk, nanti kita bisa hubungi saya di 0857 470 17636. Jadi kita bisa kasih diskon lebih khusus untuk peserta Zoom hari ini. Kita bisa kasih diskon 50%. Wow. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya. Nah, Itu dia bentar dicari. bisa diulangi Mbak Lina. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa langsung foto juga apa namanya nomor Iya, telepon jadi Mbak Linanya. Jadi biar langsung ke Mbak Linanya langsung. Iya, bisa hubungi saya ya di Iya, hubungin ke Mbak 0857. Linanya karena diskonnya sangat besar ini ya, 40%. Iya, hanya khusus untuk peserta di sini. Iya, untuk peserta Boleh kelompok tanya aja. nggak? Boleh tanya nggak? Boleh, Silakan, boleh Ibu. silakan Ibu Anon. Iya. Gini, ini kan semua untuk 50 tahun ke atas. Memang saya mengerti. Tapi kita kan udah 75-an. Jadi apa masih berlaku yang vitamin-vitamin ini untuk kita yang 75 tahunan? Oh, oke. Wah, terima kasih Bu Ana, pertanyaannya bagus sekali ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau semakin usianya semakin bertambah, umur 70 ya Bapak Ibu, itu memang nutrisinya tuh harusnya lebih banyak dibandingkan yang 50 plus. Nah, cuma kan mungkin kalau di Indonesia kan sudah rajin minum susu ya rata-rata kalau 50 plus, terus kemudian juga makanannya sudah terpenuhi. Nah, jadi kita nggak apa-apa sebenarnya dengan usia 50 plus sudah cukup Ibu gitu. Dulunya gimana? Iya, gimana? Enggak, tadi pertanyaan Ibu Anon. Jadi untuk yang 75 itu bagaimana dengan vitamin-vitamin ini? Karena kan kita harus ingat juga, kan fungsi organ juga ada pada menurun. Nah itu ekskresinya bagaimana? Membahayakan enggak? Apakah mesti banyak minum? Atau mereka yang mereka makan itu juga udah ada vitaminnya. Nah apakah dengan vitamin yang banyak ini di usia yang begitu tua tidak mempengaruhi ekskresinya ginjal? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Dr. Ririn. Iya, jadi memang kalau untuk suplemen memang itu ya tetap kita harus rajin minum air putih ya supaya memang lebih ekskresinya memang lebih cepat keluar seperti itu. Nah untuk sebenarnya usia kalau untuk kebutuhannya sendiri, memang kita sudah rata-rata kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari Bapak dan Ibu. Jadi kayak misalnya vitamin D itu sekitar 65%, vitamin E-nya 80-90% gitu. Ya jadi memang tidak sampai untuk mineral itu, beberapa mineral yang khususnya disimpan di dalam tubuh itu memang tidak sampai lebih dari 100% karena mempertimbangkan Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkan itu dari makanan dan juga susu seperti itu. Nah, tapi memang ya kurang lebih seperti itu Dr. Ririn ya yang bisa saya jawab ya. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Lina, Dr. Irin. Semoga Dr. Irin dan Mbak Ana tadi dari Mbak Lina bisa menjawab ya. Mbak Lina, terima kasih. Bapak Ibu jangan lupa di-order juga. Tadi Mbak Lina sudah kasih nomor teleponnya, jadi bisa langsung hubungi Mbak Lina. Karena ini hanya berlaku untuk peserta small talk aja ya Mbak Lina ya. Hanya berlaku untuk peserta small talk kita hari ini begitu. Jadi dan ini 50% potongannya besar banget. Silahkan Bapak Ibu, tadi sudah ada nomor Mbak Linanya, silahkan dihubungi Mbak Linanya, dipesan produknya. Oke. Mbak Lina, untuk maksudnya untuk biar lebih tahu ada produk-produk lain, apakah ada yang harus misalnya ada Instagramnya atau mungkin Facebooknya gitu, biar Bapak Ibu semua bisa follow. Oke, jadi kita ada di Instagramnya di Vitabiotics ID, jadi bisa diklik dan follow di situ ya Bapak dan Ibu. Kita juga ada website juga khusus yang untuk produk-produk yang sudah ada di Indonesia. Oh ya Mbak, tadi kan Ibu Ana ya yang bertanya ya. Bu Anon. Bu Anon, sorry. Ya Bu Anon, karena sudah rajin bertanya, saya akan berikan produk Wellman dan Wellwoman 50+. Terima kasih. Bu Anon dan Dr. Ririn juga ya bertanya ya? Iya. Oh iya, dan Bu Ririn juga ya, saya akan berikan produknya. Terima kasih.
Terima kasih juga untuk Bu Anon, Dr. Riri sudah mau bertanya. Mbak Lina, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Lina. Oke, baik Bapak Ibu, nanti untuk selanjutnya bisa langsung hubungin Mbak Linanya ya, untuk biar lebih lanjut, lebih tahu. Sekarang kita akan lanjut ke Q&A, karena saya yakin Bapak Ibu semua udah nggak sabar banget. Nah, udah nggak sabar, pengen ngobrol lagi bersama narasumber kita, yaitu Ibu Yanti. Silakan. Tadi Dokter Riri udah tanya ya, dokter ya? Udah. Iya, sekarang giliran yang lain, misalnya Bu Yuyu, Bu Ratna, Bu Silvi, atau Bapak Ibu silakan mau bertanya kepada Ibu Yanti seputar seputar small talk kita hari ini. Silakan. Ada yang mau bertanya atau mau diskusi misalnya, atau sharing gitu ya? Silakan Bapak Ibu, barangkali ingin bertanya tentang fit dan bugar di usia senior lewat olahraga. Nah, olahraganya ini mungkin ya yang akan yang sedang kita bahas. Jadi olahraga apa sebetulnya untuk usia-usia senior? Saya ingatkan kembali, sehat bugar awalilah dengan pikiran yang kuat, dengan hati yang kuat ya, keinginan yang sangat kuat. Itu pasti akan terlaksana aktivitas kita. Kemudian tadi lagi, Bu Yanti. Silakan. Saya tanya lagi. Sekarang kan lagi pandemi. Ya. Kita nih sementara para senior ini kan kita membutuhkan olahraga. Ya. Nah, bagaimana menurut Bu Yanti? Apakah kita tetap boleh melakukan olahraga di luar? Dan apakah olahraga itu kita tetap memakai masker? Dan efeknya bagaimana kalau masker tetap dipakai? Karena kita olahraga di luar, tapi mungkin kita ada juga 10 orang, tapi berjarak ya, protokol kesehatan. Dan tentang masker itu lebih baik dipakai pada waktu kita olahraga atau tidak? Nah, itu mempengaruhi nggak keadaan oksigen kita? Terima kasih. Baik, saya coba jawab. Jadi pada saat Bapak Ibu akan berolahraga, misalkan kita akan berolahraga di outdoor ya, di luar ruangan, memang satu yang harus kita perhatikan, jarak antara peserta satu dan yang lainnya ya. Itu pertama dulu, jarak. Kemudian lingkungan yang tempat kita berolahraga, apakah outdoor tapi bersih ya, ada pohon-pohon bersih, jauh dari polusi ya, jauh dari polusi, itu yang penting. Kemudian apakah pada saat aktivitas kita harus menutup, sebaiknya dibuka maskernya ya, karena pada saat berolahraga kita cukup butuh asupan oksigen ya, pada saat kita tarik nafas, buang nafas. Kemudian bisa saja pada saat berolahraga Bapak Ibu terbatuk-batuk begitu ya, berdehem-dehem atau nah itu nanti masuk lagi ke dalam ya, batuk ada bakteri masuk lagi ke dalam. Jadi sebaiknya pada saat Bapak Ibu berolahraga dibuka maskernya, jangan ditutup ya, karena nanti yang terjadi Ibu malah sesak nafasnya, karena pada saat olahraga itu tubuh kita banyak membutuhkan oksigen. Nah ya, kita berjalan sambil begini misalkan ya, kan itu pasti kalau lama ya, pada saat kita terengah-engah, sinyal tubuh pada saat itu butuh oksigen cukup banyak. Pada saat itu jangan ditutup, dibuka saja ya, dibuka maskernya pada saat berolahraga. Yang penting jarak aman. Dan apakah olahraga harus justru di masa pandemi seperti ini tingkatkan kebugaran kita lewat berolahraga. Caranya itu nutrisi baik, istirahat cukup, kemudian olahraga secara BTTT ya. Ini BTT itu sudah anjuran dari Kemenkes ini ya, mungkin para dokter pasti tahu di sini ya. BTTT, berolahragalah dengan prinsip BTTT, baik, benar, teratur, terukur. Itu Bu ya. Jadi prinsip itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Teratur, terukur. Ya, BBTT, baik, benar, terukur, teratur. Nah, itu ya. Prinsip itu lakukan. Kalau olahraga teratur, terukur dengan sesuai kemampuan kita, tingkat kebugaran meningkat, kesehatan terjaga. Nah, itulah ya, daya tahan juga pasti akan meningkat di situ. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Yang mau bertanya atau mau sharing? Silakan. Iya, saya.
Iya, dengan Bapak Arman ya, Pak Arman ya. Ya, Angku. Angku, ya silakan Angku. Ini Bu Yanti. Ya. Saya kan pernah jatuh dari bus. Oh. Jadi lutut saya bermasalah. Usia saya sekarang 77. Jadi saya tidak bisa tekuk lutut. Artinya tidak bisa sila. Sholat pun saya harus duduk gitu. Nah sekarang ada saran nggak olahraga yang bagaimana yang mulai dari tingkatan ringan, sedang untuk memperbaiki sila ini. Terima kasih. Silakan, Baik Bapak. Ibu Yanti. Bapak, kalau kasus di lutut ini memang banyak dialami bahkan tidak usia senior saja, usia muda pun banyak yang punya kasus di lutut, Bu. Pertama ya, kalau saya sarankan untuk aktivitas Bapak sebaiknya melakukan intensitas sedang. Seperti apa? Pilates. Bapak bisa melakukan aktivitas Pilates untuk fleksibilitasnya. Jadi fleksibilitas di aktivitas Pilates itu banyak Pak manfaatnya. Ya, kita fleksibilitas dari mulai punggung ke pinggang, ya kemudian perut sampai kaki sampai bawah Pak. Di Pilates itu bagus ya. Jadi Bapak bisa melakukan aktivitas Pilates mungkin untuk pemula dulu ya Pak ya. Standing Pilates ada, Pilates Bapak bisa menggunakan yoga mat. Jadi aktivitasnya begitu Pak. Untuk lutut juga ada gerakan-gerakan di Pilates itu sangat baik untuk fleksibilitas, keseimbangan, kelenturan juga. Jadi di Pilates itu ada titik otot, tiga titik ya, otot perut, otot pinggang, otot punggung. Nah, 3 titik ini menyanggah badan kita sampai berapapun usia kita. Otot perut, otot pinggang, otot punggung. Nah, itu yang harus kita pertahankan, kita perbaiki, kita rawat di 3 titik ini lewat aktivitas Pilates. Di sini sangat baik. Di situ akan kita dapatkan hasilnya sangat banyak. Fleksibilitas dapat. Kemudian kelenturan, fleksibilitas, kekuatan. Kemudian apalagi fokus. Nah, fokus ini kita akan mendapatkan sesuatu yang kita fokus, Bu. Jadi kalau kita melakukan aktivitas Pilates, ini akan dampaknya di kehidupan kita hari-hari. Hari-hari kita akan lebih merasakan pada saat kita Pilates. Jadi kebetulan saya juga mengajar Pilates, ada member saya usianya 78 tahun, Bapak Ibu. 78 tahun. Nah, saat ini beliau 77 jalan 78. Beliau mengaktif saya juga. Ya. Beliau sampai sekarang masih bisa melakukan plank. Betul, Bu. Itu saya karena saya instrukturnya, jadi ini beliau usia 77 menjelang 78 masih bisa plank. Karena beliau plank itu aktivitas yang telungkup, Bu, menahan plank. Jadi seperti push up ya, tapi ditahan. Ya, ini anaerobik aktivitasnya. Jadi menahan 8 hitungan istirahat, 8 hitungan istirahat. Nah, tetapi di Pilates yang saya ajarkan itu memang dari warming up hingga latihan. Jadi posisi standing Pilates, posisi telungkup, posisi terlentang. Nah, itu ada aktivitasnya cukup baik Bapak Ibu Pilates juga ya. Jadi Bapak tadi bertanya, Bapak bisa melakukan aktivitas Pilates, Pak. Ini juga banyak hasilnya ke tubuh kita sangat baik. Cukup Bapak? Apakah ada contohnya misalnya di YouTube? Contoh gerakan-gerakannya ada nggak di YouTube misalnya? Ada Pak. Pilates banyak, coba workout Pilates. Tapi Bapak saya sarankan ambil yang Pilates untuk pemula. Pilates untuk pemula. Bapak klik aja Pilates untuk pemula. Itu ada gerakan-gerakannya yang sangat mudah Pak gerakannya. Silakan Bapak mulai berlatih Pilates. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaannya, Bapak Ibu? Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu ini menjawab yang tadi sih, yang Bu Yanti ya, Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tetap nggak percaya diri di luar berolahraga tidak menggunakan masker, silakan menggunakan face shield kali ya Bu Yanti ya.
Ya, bisa menggunakan itu. Ini ada saran dari Bu Nita gitu. Iya, betul. Ya. Karena Ya betul, bisa menggunakan. Ya bisa. Kan kita masih bisa bernafas. Karena gitu ada ya, oksigen, ya. Jadi oksigen juga masih kita bisa hirup ya Bu Yanti ya. Ya betul, bisa menggunakan itu. Ya, betul itu Bapak Ibu ya pilihannya. Terima kasih Bu Nita sarannya. Sama-sama. Mau sharing juga. Silakan Ibu. Silakan Bu sharing Bapak Ibu. Tergantung kegiatan olahraganya mungkin ya. Misalnya kayak jogging, jalan santai kayak di daerah sini. Kalau misalnya nggak terlalu banyak orang, agak ribut ya, maaf. Ya, Ibu Nita mungkin suaranya bisa lebih kecil, agak maju. Oke. Kalau misalnya kita tergantung pilihan olahraganya ya, mungkin ya jenis kegiatan olahraganya. Kalau misalnya gimana ini? Itu mungkin kalau kita lihat buka masker ya. Kalau misalnya banyak orang kita pakai masker. Terus kalau misalnya kayak bersepeda, karena kita butuh oksigen banyak, itu kita lihat situasi juga ketika kosong orang, karena kalau sepeda itu kan kebanyakan di daerah yang kalau saya ambil contoh di Sentul sini, itu kalau misalnya pas kosong gitu kita bisa buka masker, tapi ketika banyak orang alangkah baiknya memang pakai masker. Dan misalnya contoh kalau misalnya aerobik, terus kalau ketika kita melakukan gerakan memang kita kan membutuhkan oksigen, mungkin agak sulit ya pakai masker, terus kita harus pakai masker, harus menghirup oksigen banyak. Mungkin sebagai pengganti dari masker itu adalah memakai face shield. Kita tetap bisa menghirup udaranya, menghirup. Kita juga tetap aman. Pastinya dalam masa pandemi sekarang kegiatan aerobik pun pasti jumlah peserta dibatasi dan jarak juga dijaga gitu. Jadi tergantung, kalau menurut saya tergantung jenis olahraga apa yang diambil gitu. Karena ketika misalnya juga melakukan pilates itu kan kebanyakan olahraga di lantai gitu ya. Kalau olahraga di lantai mungkin memang agak sulit juga, misalnya pakai face shield. Jadi memang sangat tergantung pada jenis atau pilihan olahraganya. Gitu sih. Ya. Betul Ibu, yang aktivitas pilates ya, itu apalagi kalau pilates kan ya, kalau pilates itu kan pernapasannya panjang ya. Ya, bernapas, bergerak, buang napas, bergerak, seperti itu ya pilates ya. Nah, itu memang kalau menggunakan masker pasti sangat terganggu ya. Nah, biasanya kelas-kelas pilates itu lebih ke private class biasanya ya, private class. Jadi orang-orangnya biasanya saya megang itu satu keluarga, misalkan gitu ya. Hanya keluarga itu saja misalkan. Atau kalau umum ya tentu jarak sangat jauh dan tentu terbatas, itu yang penting. Karena kalau pilates penarikan nafasnya juga panjang ya, seperti yoga, tarik nafas kita membuka, buang nafas kita, begitu, seperti itu. Jadi memang kembali ke pilihan gitu ya, yang tadi ada yang menyampaikan ya. Tetapi kalau saya pribadi, menurut ilmu yang saya dapat, memang sebaiknya situasi ini betul harus disiplin. Ya, kita harus menjaga diri kita dengan perfect sebaik mungkin. Tetapi kita bicaranya ini kita di ilmu olahraga ya, yang melibatkan tatanan anatomi tubuh, paru-paru, jantung dan sebagainya. Nah, ini oksigen harus keluar masuk dengan nyaman dan baik. Sedangkan sekarang situasinya sedang seperti ini, makanya kita harus smart, berpikir bagaimana sebaik mungkin, misalnya jaga jarak, peserta terbatas. Nah, itu mungkin ya, yang itu saran saya. Tadi masukan dari Ibu bagus juga ya, mungkin tergantung aktivitasnya. Tuh, Bu, silakan. Terima kasih. Terima kasih, ada lagi? Bu Yanti. Ada lagi yang mau sharing? Bu Anon, Bu Ratna mungkin? Atau Bapak Dedi? Bu Endah mau sharing? Biasanya Bu Endah suka ngajak ngobrol nih. Mau tanya Mbak Ibu Yanti, saya kan pernah pengapuran. Kaki saya pengapuran. Iya, Bu Endah. Pakai tongkat itu sampai berapa bulan ya? 3 bulanan.
Setelah itu kami kalau olahraga jalan itu terus agak kumat gitu loh Bu. Terus apa yang olahraga yang cocok buat saya gitu? Di kursi. Kasusnya jadi di apa Bu, Ibu? Maaf. Di dengkul Bu. Di dengkul. Lutut. Sebelah kanan. Di apa Bu? Maaf. Di dengkul sebelah kanan. Dengkul. Ya, dengkul sebelah kanan. Lutut ya? Iya, lutut iya. maksudnya. Lutut. Lutut sebelah kanan. Baik Ibu. Iya, lutut. Jadi aktivitas tenis itu running ya, banyak lari ya Bu ya. Iya. Jadi di aktivitas tenis itu intinya running, lari, banyak lari ke sana, kemari, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, aktivitas tenis ini karena intinya running, lari. Mohon maaf Ibu usia berapa? Sekarang udah 71. 71. Ibu masih 71. Ibu masih tenis sampai sekarang? Apa Bu? Main tenis. Oh enggak. Masih? Enggak. Sudah tidak? Tenis Bu Yanti. Sudah tidak? Tidak. Nggak ada bicara tenis. Enggak. Oh ya. Enggak pernah kok Bu, enggak. Sudah tidak ya. Iya. Nah, mungkin dulu Ibu aktivitasnya tenis, mungkin begitu ya. Enggak, Bu. Nah, enggak, Enggak ada bicara tenis. Bukan. Ya, baik. Ya. Jadi yang saya pahami di sini, Ibu dulu aktivitas tenis, sekarang kakinya, lututnya ya, yang sebelah kanan sakit. Nah, Ibu, mohon maaf ya, kalau memang usia udah di atas 40 ke atas ya, sebaiknya memang hindari high impact. High impact itu loncatan, itu memang sebaiknya dihindari. Ya, Ibu bisa menggantinya dengan walk, jalan. Ya, bila jalan santai bisa jalan cepat. Nah, kemudian lalu aktivitasnya apa nih sekarang lutut ya supaya tidak sakit atau fleksibilitasnya terjaga. Ibu bisa melakukan aktivitas yang mungkin tadi Bapak tadi sebelumnya ada pertanyaan, Pilates itu sangat baik. Bu, Ibu bisa melakukan aktivitas Pilates, kemudian latihan fleksibilitas di dalamnya. Pilates ada latihan fleksibilitas di dalamnya. Kemudian latihan untuk kekuatan ototnya bagaimana? Tentu ada gerakan-gerakan untuk di lower body, bagian kaki ya. Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas untuk menguatkan massa otot di pinggul ke bawah. Ya, kaki pinggul ke bawah. Itu caranya bagaimana? Caranya carilah tempat yang aman menggunakan mat, menggunakan matras ya. Itu aman karena apa? Pada saat kaki kita mengangkat ya, melatih bagian kaki, bagian tubuh ini tidur beristirahat, tidak menahan. Itu ya Ibu ya. Jadi Ibu bisa latihan dengan cara tidur, menggunakan matras, kemudian melatih ototnya, otot kaki pinggul ke bawah dengan leg up ya, mengangkat, kemudian ya mengangkat kaki, menurunkan lagi, mengangkat kaki, menurunkan lagi, begitu. Jadi aktivitasnya cari senyaman mungkin, tetapi untuk kasus Ibu ini memang harus ada latihan fleksibilitas. Salah satunya Ibu bisa melakukan aktivitas peregangan-peregangan seperti Pilates dan menambah massa ototnya. Itu mungkin aktivitasnya. Iya. Tetapi ya. Nah, Ibu Yanti ya? mau mengoreksi ya. Ibu Endah ini mengalami pengapuran di bagian lutut, Ibu Endah ya? Oh, pengapuran ya. Sebelah kanan. Ya. Di bagian lutut sebelah kanan. Jadi ya. dulunya bukan seorang petenis juga ya, Bu Endah ya? Bukan. Oh, bukan. Oh, ya. Bu Endah bukan seorang petenis dan beliau sekarang bertanya bagaimana olahraga yang cocok katanya, karena kadang-kadang kalau lagi jalan suka sakit. Ya Bu Endah, betul? Ya, kalau dipakai untuk berjalan terus sakit lagi gitu. Gitu. Jadi lututnya tuh sudah sakit lagi kalau dipakai berjalan begitu Bu. Jadi olahraga yang cocok untuk Ibu Endah itu yang seperti apa gitu? Karena kan beliau ini ada pengapuran. Gitu. Karena ada pengapuran ya sekitar lutut. Baik, Ibu. Jadi maaf tadi saya terputus-putus kurang ini ya. Mungkin memang dari internetnya kali ya Bu ya. Bu Yanti. Ya dari headset. Jadi begini. Baik, saya jelaskan. Bapak Ibu
misalkan Bapak Ibu sudah mengalami hal seperti itu, ya, ada kasus di lutut, memang ini banyak juga yang memberi masukan kepada saya, ini kenapa lutut begini dan sebagainya. Pertama, Bapak Ibu memang sebaiknya menurunkan berat badan. Tetapi kalau Ibu tidak gemuk, ya, Ibu tidak gemuk, misalnya Ibu biasa-biasa aja, tentu aktivitasnya itu cari senyaman mungkin. Jadi seperti tadi Bu yang saya sampaikan, Ibu bisa melakukan latihan peregangan-peregangan, seperti salah satunya tadi Pilates. Kalau Ibu jalan sakit, ya tidak boleh dipaksa juga ya. Kalau sakit itu kan sinyal bahwa kita tidak boleh melakukan aktivitas seperti itu. Mungkin harus istirahat dulu. Tapi apakah kita terus diam? Enggak. Ibu masih tetap bisa berolahraga, ya. Bisa berolahraga. Misalkan contohnya kalau jalan jarak sekian atau waktu saja waktu ya. Kalau jalan 15 menit saya sakit. Saya sakit kalau 15 menit. Ibu bisa menurunkan 10 menit. Nah, 10 menit ini saya aman. Aman nih 10 menit. Lakukan saja 10 menit. Tetapi jangan lupa sebelum dan setelahnya Ibu tetap melakukan aktivitas peregangan. Peregangan. Nah, itu sangat penting ya. Peregangan-peregangan lembut yang nyaman buat seluruh tubuh kita. Begitu Ibu ya. Jadi aktivitasnya Ibu bisa jalan sebatas mana? Atau 15 menit nggak kuat, 10 menit saja. 10 menit saya aman, ya sudah sampai 10 menit saja dulu. Nah, setelah itu ditambah dengan apa? Ditambah dengan latihan-latihan peregangan. Dan menambah massa otot tadi, yang misalnya sambil tiduran, Ibu bisa menggerakkan kaki pelan-pelan, bergantian kanan-kiri. Nanti dua-duanya kalau sudah kuat, dua-duanya diangkat, turunkan lagi. Memang ini harus praktek ya Bu ya, harus praktek ini, harusnya saya praktekkan. Kalau teori omongan saja, memang apa sih itu naik turun ya Bu ya. Tapi memang sebaiknya praktek ya. Praktek ini sangat lebih baik. Nanti bisa kapan-kapan kita bertemu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah aman, saya akan praktekkan langsung ya. Jadi kita ya langsung sama Bu Yanti ya Bu Yanti ya. Ya, nanti kita bertemu Bu. Kita mudah-mudahan bisa bertemu. Saya akan praktekkan langsung bagaimana aktivitas yang baik buat Bapak Ibu. Misalnya, line dance-nya bagaimana ini buat usia senior? Line dance-nya ada tentu untuk usia senior ya. Baik, begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ketemu. Ya Ibu semangat ya. Nanti kita line dance ya Bu ya. Bu Yanti ada yang bertanya lagi nih Bu Yanti dari silakan. Kurang tahu namanya, ini namanya Galaxy A32 Bapak Ibu. Jadi katanya bertanya bagaimana kalau di gym kelas ber-AC apakah tetap bermasker? Seperti itu pertanyaannya. Ulangi lagi Mbak, ulangi lagi pertanyaannya. Ya, bagaimana kalau di kelas gym gitu di ruangan yang ber-AC apakah tetap harus memakai masker? Oh ya. Di tempat fitness berarti ya. Nah, di tempat fitness jadi begini, tempat fitness ruangannya biasanya ber-AC ya. Ber-AC, ruangan tempat fitness itu ber-AC. Kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas di ruangan, ya apalagi fitness itu aktivitasnya anaerobik, ya. Rata-rata aktivitasnya anaerobik di situ, mengangkat barbel, ya, kemudian power rower, membentukkan. Apalagi latihan seperti itu betul-betul, ya, buang nafas tuh, sampai seperti itu, ya. Melepasnya sampai nah itu saya sarankan saja ya, saran saja ya, yang sebaiknya ditutup kalau itu ya, tetapi memang harus jauh, tetapi juga itu kita butuh ya Bu ya, kita itu harus saat tarik nafas kan lepasnya begitu Bu ya. Nah begitu langsung dilepas berarti ya Bu Yanti gitu ya. Nah ya tak membuang kan itu anaerobik. Aktivitasnya membutuhkan percepatan. Beda dengan aerobik ya Bapak Ibu ya. Aerobik itu kan kalau di situ aerobik itu tarik nafas, buang nafas dengan aktivitasnya seperti itu. Tetapi kalau di anaerobik membutuhkan percepatan, makanya buang nafasnya seperti itu ya Bu ya. Seperti Bapak Ibu seperti itu. Jadi bagaimana kalau Anda menggunakan masker? Apa yang Anda lepas masuk lagi berarti ya, masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dalam. Karbon dioksida ya Binti ya.
Ya, kalau di tempat fitness seperti itu memang sebaiknya jarak aja. Jarak saja. Anda merasa sendiri di situ, buka maskernya. Sendiri di alat itu. Ya. Kalau sendiri. Tetapi kalau kanan kiri berdekatan, ya itu juga sangat berbahaya. Ya, berbahaya berdekatan. Kanan kiri kita seperti itu ya. Jadi sebaiknya Mungkin memang di tempat fitness. facial kali ya. Bisa. Ya, memang sebaiknya kalau itu karena berbahaya, tetapi memang pada saat melepas, nah begitu ya, itu di tempat fitness begitu rata-rata. Saya pernapasannya begitu, melepas lebih banyak itu karena beban yang diangkat berat, jadi seperti itu. Apalagi itu ruangannya ber-AC. Ruangan ber-AC itu akan berkutat di situ aja. Ya, seperti itu. Aja ya. Mungkin sebaiknya outdoor dulu lah sebaiknya. Sebaiknya outdoor dulu mungkin ya untuk situasi seperti ini. Tapi kalau terpaksa ya pastikan kita jauh dari siapa-siapa, itu saja. Ya. Begitu. Ada lagi yang bertanya nih Bu Yanti. Saya Hendrawati. Saya Hendrawati, usia 68 tahun. Saya ikut senam osteoporosis dari Perwatusi. Ya, Selasa dan Kamis juga Sabtu. Apakah sudah cukup? Gitu. Apakah olahraga osteoporosis untuk Ibu Hendrawati yang usianya 68 tahun sudah cukup apa belum? Seminggu 3 kali ya, dan Selasa, Kamis, dan Sabtu. Saya juga seminggu ikut. Ya, ya bagus Bu. 3 kali. Banyak Ya. yang ikut itu, banyak yang ikut. Ya, Ibu senam osteoporosis itu bagus ya. Gerakannya itu latihan low impact. Kalau di aerobik itu low impact ya, di low impact. Gerakan-gerakannya low impact itu sangat baik. Senam osteoporosis itu. Jadi berarti Anda melakukan yang duduk di kursi, apalagi ya, senam osteoporosis ya. Itu gerakannya low impact ya. Jadi aman. Apakah cukup? Cukup. Silakan Ibu lanjutkan saja aktivitas itu cukup baik ya, senam osteoporosis. Silakan Ibu lanjutkan aktivitasnya. Itu sudah bagus. Ya, ada lagi? Terus ada lagi nih dari Bu Rina. Kalau Bu Rina nanyanya gini Bu Yanti, katanya apakah ada video senam yang bisa kami ikuti karena itu mempermudah melakukan senam di rumah. Betul. Nah, inilah program saya berikut Ibu-ibu. Saya ingin juga program saya berikut, saya akan buat video buat ibu-ibu, saya khususkan untuk usia senior. Nah, itu baru keren. Nah, saya akan buat aktivitas menggembirakan, aerobik tapi menggembirakan, aman, Ibu dan Bapak bisa mengikuti, dan ini untuk saya akan ciptakan khusus usia senior. Jadi berapapun Bapak Ibu nanti bisa mengikuti. Silakan nanti saya buat dulu videonya, nanti saya share ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada Bu, line dance buat senior, jangan lupa Bu. Ada, Bapak Ibu ada. Jadi buat senior. Ada Ibu. Jadi line dance untuk senior ada. Jadi bagaimana? Jadi kalau untuk usia senior kan kita menghindari putaran ya Bu ya. Putaran yang putaran yang sangat ekstrim itu tidak boleh. Jadi tentu line dance-nya pun disesuaikan, line dance-nya aman dulu. Nah, tetapi bagaimanapun aktivitas line dance ini bermanfaat untuk melatih daya ingat. Betul. Karena aktivitas mengulang, aktivitasnya ke kanan, ke kiri, 4 penjuru. Nah, itu sangat baik untuk melatih daya ingat. Karena begini, betul. Kalau aktivitas line dance itu melibatkan emosional kita, Bu. Melibatkan. Betul. Jadi psikologi kita terlibat. Kenapa saya bicara demikian? Pada saat Bapak Ibu melakukan aktivitas line dance, pada saat Bapak Ibu belum bisa, itu penasaran. Kok gini ya? Padahal gampang gitu ya. Jadi, nah ini ada emosi yang saya harus bisa. Nah, emosi ini kan sisi pikiran positif tercipta di sini. Ada keinginan yang positif, saya harus bisa. Karena
Itu mudah gerakannya, hanya ke kanan, ke kiri, ke depan, misalkan begitu Bu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah bisa, ada rasa gembira, kenikmatan dan gembira. Nah, pada saat sudah bisa itulah ada hormon ya hormon yang tumbuh di tubuh, yang timbul di Bapak Ibu tumbuh. Oh, saya gembira, hormon gembira. Nah, inilah membuat Bapak Ibu sehat. Jadi terlibat sisi emosional di sini, di line dance itu Bu ya. Jadi kita bugar, kita melatih daya ingat, kemudian kita bergembira karena kita mendengar musik, bergerak. Oh, saya bisa. Nah, saya bisa ini membuat kita gembira. Itu Bu ya. Jadi ada saya tambahin ya Bu Yanti. Buat senior bisa. Ya Ibu silakan. Ya, Bu. Ya silakan. Ya, gembira selain daya ingat itu untuk keseimbangan bagus sekali. Karena kalau betul, kita line dance itu otak kita, mata, kuping itu bekerja sama semuanya. Nah, jadi itu yang penting untuk keseimbangan. Jadi untuk keseimbangan, untuk mencegah demensia, dan terus itu juga melatih otot-otot kita. Jadi fungsinya banyak banget. Banyak sekali, betul Ibu ya. Jadi di line dance itu otot lower body khususnya pinggang ke bawah itu terlatih. Ya, jadi menjadi kuat juga ya. Karena bagian lower body Bu, panggul, pinggul, kaki terus ya. Dan biasanya juga langsung ke otot perut karena kita nahan perutnya, otomatis ramping lama-lama perutnya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sharingnya. Keseimbangan penting Bu, keseimbangan. Ya. Untuk keseimbangan, betul, untuk keseimbangan juga, betul. Karena ada gerakan yang berputar sekian derajat ya Bu ya, ada. Baik Ibu, terima kasih untuk sharingnya, untuk pertanyaannya. Ada lagi Kak? Terima kasih Bapak Ibu semua, udah seneng banget sharingnya hari ini. Ditunggu ya di Rukun Senior Living. Nanti kalau udah di Rukun, otomatis kan kita ketemu langsung dengan Bu Yanti. Silakan Bapak Iya Ibu. Mbak Awala cantik. Terima kasih Dokter Irin, memang dokternya. Jadi kalau misalnya ada di Rukun Bu Yantinya, nanti Bapak Ibu bisa ketemu langsung, tanya-tanya langsung, bisa lebih intens ya Bu Yanti ya. Iya. Pengen tahu olahraga yang seperti apa, terus line dance juga. Jangankan senior saya aja yang masih muda suka banget sama line dance. Karena mungkin kerja di sini bersama senior, jadi saya harus bisa line dance, biar ya senior juga bisa pada senang gitu. Apalagi kita ketemu dengan ahlinya langsung, yaitu ada Bu Yanti gitu. Jadi nanti Bapak Ibu ditunggu ya. Kita bersama manajemen bicarakan dulu dengan Ibu Yanti waktunya kapan, nanti akan kita infokan. Yang penting Bapak Ibu semua sudah booster ya. Ya. Oke. Sudah masuk waktu mau zuhur. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Yanti, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata, bila ada perkataan yang dapat menyinggung, saya ucapkan mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah semangat mengikuti acara small talk kita hari ini, karena menurut saya small talk ini sangat bermanfaat sekali daripada kita di rumah nggak ngapa-ngapain ya kan. Jadi mending kita mencari ilmu yang terbaru, di-upgrade terus ilmunya gitu kan. Dan hari ini terima kasih. Ganti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Ibu Linda. Assalamualaikum. Semangat. Oke, Bapak Ibu, ternyata ada hadiah untuk penanya terbaik. Baik, terima kasih. Penanya terbaik ada dari Ibu Anon, Dokter Irin, dan Ibu Hendra. Ibu Hendrawati ya. Juga ada dari Ibu Endah. Wow, ada 4 penanya terbaik nih. Oke, nanti ada hadiahnya. Nanti akan saya infokan langsung kepada pihak manajemennya. Terima kasih sudah bertanya, dan terima kasih juga untuk Ibu Yanti. Ini sangat bermanfaat sekali Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal-hal dapat menyinggung perasaan Ibu. Kita hanya manusia biasa. Iya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Tetap terima kasih kembali. Selamat siang. Di bulan-bulan berikutnya, karena pasti akan membahas tema-tema yang baru lagi gitu ya. Dan nantikan acara kami bersama Ibu Yanti line dance di Rukun Senior Living, nanti akan keren. Lagi kepada ditunggu programnya. Baik. Iya, terima kasih Bu, senang banget Bu Yanti. Programnya. Bu Yanti,
Ya. pada excited banget loh ini. Ditunggu programnya katanya Ibu ya. Betul, ya, Iya, Ibu Dia, iya, betul. kita Terima nunggu. kasih. Ditunggu programnya, Ibu, betul. Nah, ditunggu programnya. Baik, Ibu, Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Tunggu juga senamnya katanya Bu ya. Awalia. Tunggu senamnya. Ya, terima kasih Dokter Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat. Salam sehat, salam Salam olahraga. sehat, ya. Salam olahraga, Salam sportif. olahraga. Sportif. Oke. Ibu Yanti terima kasih Ibu. Ilmunya sangat bermanfaat. Bapak Ibu semua terima kasih. Oke, saya akhiri acara hari ini. Small Talk di bulan Februari di tahun 2022 ini bersama Confidence, sponsor kita, dan juga ada Vita Bios. Oke, semoga acara hari ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Di usia emas yang indah, hidup dengan penuh semangat, aktif, mandiri dan produktif, menciptakan kenangan baru untuk menggapai kebahagiaan dengan teman bersama selalu. Mensyukuri semua berkat yang telah kita alami. Enjoy life every day with Rukun Senior Living. Enjoy life every day with Rukun Senior Living. Menikmati kenyamanan hidup setiap hari. Senantiasa pikir positif, maksimalkan kehidupan dengan buka wawasan baru, berdayakan kemampuan kita untuk terus-menerus bermakna dengan teman baru dan lama. Berbagi pengalaman yang telah kita jalani. Enjoy life every day with Rukun Senior Living. Enjoy life every day with Rukun Senior Living. Menikmati kenyamanan hidup, menggapai kebahagiaan dengan setiap terbitnya matahari. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti acara Small Talk kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam sehat, tetap waspada, jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, juga olahraga yang cukup. Terima kasih, saya Awalia Irhamna, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat.